Kalau perlu viralkan. Ada seseorang yang tinggal di kota Palu, lahir di Bone, anak orang Bone, kuis Bone, yang berani mengeritik Pak Ustaz, kiai, para ulama yang tinggal di Indonesia, karena mereka semua salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channelnya Acis Pertiwi. Acis Pertiwi, Acis putra sang ibu Pertiwi yang mencintai bumi Pertiwi ini. Oke teman-temanku, kali ini kita akan mengedukasikan hal-hal yang ganjil teman, yang ingin dilalaikan orang. Kenapa tidak ada yang berani kritik ulama atau ustaz? Saya yang akan kritik. Kali ini saya akan mengedukasikan mengeritik para ulama atau kiai, ustaz yang ada di Indonesia. Pasti banyak yang tidak suka. Kenapa kamu kritik ulama? Kenapa kamu kritik kiai? Kenapa kamu kritik ustaz? Orang dikritik itu pasti ada sebabnya. Ingat itu teman-teman. Kalau orang sudah berani mengeluarkan pendapat, kecuali kalau menuduh, lain lagi menuduh. Kalau saya cuma mengeritik. Kalau perlu viralkan. Ada seseorang yang tinggal di kota Palu, lahir di Bone, anak orang Bone, kuis Bone, yang berani mengeritik Pak Ustaz, kiai, para ulama yang tinggal di Indonesia, karena mereka semua salah. Woi, pasti saya dibully sama pendukung-pendukungnya Ustaz. Tapi baiklah teman-teman, kita akan berbicara serius sekarang. Kenapa saya akan mengedukasikan itu teman-teman? Karena selama ini para ulama, kiai, ustaz hanya diam, hanya kritik dari luar, tidak berani masuk jadi pemimpin negara ini. Jadi akhirnya negara ini tidak memakai aturan Tuhan yang sebenar-benarnya. Padahal dia tahu. Dia sebenarnya tahu. Tapi tidak ada yang bersuara, tidak ada yang melakukannya. Dia cuma mendukung satu orang, mendukung ini, mendukung ini. Akhirnya orang yang dia dukung apa? Dia tidak kenal agama, atau dia tidak kenal Tuhannya. Dia tidak pernah takut sama Tuhannya. Itulah yang kau dukung. Makanya jangan kau salah sangka dulu. Kenapa saya bisa mengeritik ustaz ulama? Karena itulah mereka sudah salah. Ingat itu teman-teman. Dia tahu kebaikan itu. Dia tahu seharusnya dipakai. Dia tahu seharusnya memakai aturan Tuhan, bukan aturan manusia. Tapi dia cuma membiarkan. Dia cuma cari selamat sendiri. Dia cuma pengen masuk surga sendiri. Dia membiarkan orang terbengkalai, membiarkan orang tidak mengenal nama Tuhannya. Biar berbusa-busa mulutmu ngomong seperti begini, berpidato ke sana kemari, berceramah ke sana kemari. Kalau tidak ada undang-undang yang diterapkan untuk mengatur aturan Tuhan, tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Saya kasih ke contoh. Undang-undang harus bayar pajak, harus tahu, tidak boleh tidak kan? Coba kau bikin undang-undang yang beragama Islam harus sembahyang, harus sholat, tidak boleh tidak. Yang beragama lain harus mengerjakan ibadahnya, tidak boleh tidak. Makanya sudah berapa tahun Indonesia merdeka, dikasih enak-enak sama Tuhan. Leluhur kita berjuang, mandi keringat dengan darah, menjual kehormatan, dibantai, dipaksa kerja. Di saat Indonesia merdeka, apa yang dicapai? Hanya menangis lihat anak cucunya melakukan semua ini.
Kenapa saya kritik Pak Ustaz? Karena dia tidak menyampaikan dan dia tidak berkontribusi untuk masuk jadi pemimpin. Yang jadi pemimpin tidak takut sama Tuhan, makanya tidak ada yang pakai aturan Tuhan. Begitu teman-teman. Bukan orang apa yang, bukan pemimpin yang saya masalahkan sekarang, bukan pemimpinnya yang saya salahkan. Kalau pemimpinnya sudah jelas memang dia tidak tahu. Karena dia tidak memakainya sekarang, makanya dia tidak, saya cuma bilang tidak tahu dia. Tapi yang saya salahkan yang tahu ini. Tidak mungkin ustaz, ulama, kiai tidak tahu sebenar-benarnya yang mana yang harus dipakai, aturan manusia atau aturan Tuhan. Makanya itu saya protes para kiai dan ustaz, ulama. Biar kau dokter, LCMA, profesor, percuma. Karena kau sudah tahu tapi kau tidak mau bikin. Susah Pak. Kita cuma jadi penonton, yang tahu cuma jadi penonton, berkoar-koar di luar. Mana bisa kau rubah kalau kau cuma di luar? Tidak bisa. Tidak ada sejarahnya bisa merubah sesuatu kalau bukan kau di dalam. Kenapa? Siapa yang rubah? Anggota DPR yang rubah, presiden yang rubah. Kalau kau tidak jadi begitu, apa? Membantah bagaimana? Kalau kau tidak masuk di situ, jadi pemimpin di situ, mana bisa kau rubah? Tidak bisa. Selama ini kalian cuma diam, melihat kemungkaran di muka bumi ini. Akhirnya kita dibalender. Kau belum pernah merasakan yang namanya dibalender dengan tsunami. Kau belum pernah merasakan dibalender dengan likuifaksi, gempa. Kalau kita orang Palu sudah, kita sudah lihat semua. Al-Herat terbesar di Indonesia, tapi tidak bisa memakai aturan Tuhan di Palu ini. Makanya dibalender. Kenapa? Ulamanya cuma cari diam, cuma cari selamat sendiri. Yang jadi pemimpin siapa? Bukan ulama, bukan yang mengerti dengan aturan Tuhan. Mungkin dia mengerti tapi dia tidak bisa pakai, dia tidak mau pakai. Coba kalau ulama yang takut sama Tuhannya, coba kau jadikan pemimpin. Dan orang yang betul-betul mengerti aturan Tuhannya, yang disempurna mengerti aturan Tuhannya, itu cuma ulama atau kiai-kiai. Tidak ada yang lain, karena tidak ada yang pelajari. Karena cuma mereka yang pelajari, makanya mereka yang saya salahkan. Bukan pemerintah yang saya salahkan, dia yang saya salahkan. Kalau ada mau menghina saya atau memaki-maki saya, silakan. Tapi pakai otak, jangan pakai otot. Salahkah apa yang saya bilang? Masa saya bisa mengerti? Saya bukan ustaz, saya bukan ulama, saya bukan kiai. Saya cuma Usman. Urusan sargap mengedukasikan ancaman bagi kalian. Itulah protes saya kepada ulama-ulama atau kiai-kiai semua. Tinggi-tinggi ilmunya cuma cari selamat sendiri. Mana bisa? Tidak bisa. Kalau tidak ada aturannya pak, tidak bisa. Kalau cuma kita ceramah sini berbusa-busa mulutnya, kita bicara tidak ada. Berbusa-busa mulutnya Pak Ustaz itu bicara di ceramah dia mana-mana, tidak bisa. Kalau bukan undang-undang yang mengaturnya, kalau bukan aturan Tuhan yang mengaturnya, tidak bisa. Padahal dia ulama itu dan ustaz itu tahu bahwa itu sebenarnya memang harus dipakai, tidak boleh enggak. Tidak ada bantahan, tidak ada bilang-bilang mau tinggi setinggi apa ilmu, tidak ada. Harus dan tidak boleh tidak, karena kita hanya ciptaan. Jadi bukalah matamu, wahai para ustaz, ulama atau kiai yang merasa tinggi ilmu agamanya, yang tahu belum datang orang sudah tahu, yang ini punya ilmu menembus batas. Kalian tahu kan? Masa kau mau kalah sama Usma yang punya ilmu menembus perbatasan? Cuma menembus perbatasan. Seharusnya kalian malu lah. Kalian pasti bertanggung jawabkan itu. Saya sudah menyampaikan. Tergantung dari kalian.
saya hanya bisa menyampaikan teman. Karena apa? Saya tidak punya apa-apa, hanya punya kamera itu, supaya ustaz-ustaz yang berpengaruh yang di sana bisa melihat itu, bahwa kok kenapa ada orang compang-camping begitu mau mengajari kita, mau protes sama kita, padahal kita sudah tinggi ilmunya. Tinggi dari mana Pak? Kalau kau tidak memakai aturan Tuhanmu di negaramu, tinggi dari mana? Kau cuma diam melihat kemungkaran, kau cuma diam melihat. Karena apa? Kau tidak bisa berbuat apa-apa kalau kau tidak jadi pemimpin. Tidak bisa. Kalau kau cuma di luar berkuar, kau tidak bisa. Dari rentetan sejarah bisa kita pelajari, tidak ada apa-apa yang bisa merubah dari luar. Yang bisa merubah, kau harus masuk di sini. Seperti Erdogan kan, ketinggalan zaman. Memangnya kau yang bikin bumi ini bikin ketinggalan zaman. Jadi itu teman, protes saya kepada para ulama, kiai, ustaz yang merasa dirinya tinggi ilmunya. Ada orang Bugis Bone yang berani mengkritik pak ustaz, ulama, kiai. Kenapa? Tidak bisa berkontribusi untuk membuat aturan Tuhan di negaranya. Itu. Jadi sebarkanlah video ini. Jadi para ulama pada tersinggung. Masa negara sekecil ini, cuma Indonesia ini Pak, setai kuku bikinannya Tuhan, tidak bisa kau pakai aturan Tuhan. Iya, setai kuku bikinan Tuhan ini Pak, Indonesia ini pasti tidak bisa kau pakai aturan Tuhanmu. Jadi ingat itu, para kiai, ulama, ustaz yang mengerti, seharusnya kau pakai kan, nggak boleh enggak kan. Kenapa itu para ulama itu cuma diam, tidak bisa mendorong satu bisa jadi presiden itu, mengangkat pemimpin yang tidak takut sama Tuhannya? Ini apa yang terjadi? Dia bilang berarti Jokowi tidak takut sama Tuhan. Ini jelaslah karena dia tidak pakai aturan Tuhan. Kalau dia presiden takut sama Tuhannya, pasti dia pakai sudah. Dia rubah semua undang-undang Indonesia ini. Dia rubah semua aturan undang-undang di Indonesia ini jadi undang-undang Tuhan. Kalau dia memang takut sama Tuhannya, karena kalau dia takut sama Tuhannya pasti dia tahu aturan Tuhannya. Ngeri sebenarnya kalau kita mau pelajari semua itu teman. Kalau kau tidak pakai itu ngeri. Inilah jadinya kita di blender, kena tsunami, kena likuifaksi, kena gempa. Itulah jadinya karena kau tidak dicintai sama Tuhanmu. Bayangkan coba, kalau kau pakai aturan Tuhan, kau kerja karena Tuhan. Mama, kita saja manusia, kalau dicintai sama seseorang, wih, senangnya hatinya kita. Apapun yang kita minta pasti dikasih. Bukankah begitu kalau kau dicintai sama Tuhanmu? Kalau kau memakai aturan Tuhanmu, kalian tahu semua. Cuma kalian melihat dengan mata. Makanya begitulah. Itulah protes saya para ulama, ustaz, kiai yang ada di Indonesia ini. Kau kira kau mau selamat sendiri? Tidak bisa Pak. Tidak bisa kau selamat sendiri. Kau bilang mau takwa sendiri, beriman sendiri, tidak bisa. Karena kau punya kewajiban. Kau tidak laksanakan sesungguhnya. Kau tahu tapi kau tidak pernah mengeluarkannya dan tidak pernah berkontribusi. Pasti ada yang takut sudah. Ya jelaslah. Karena dia tahu tapi dia tidak mau pakai, tidak mau berkontribusi, tidak mau jadi pemimpin, malah lari. Bukan tidak bisa, dia takut. Dia tahu sebenarnya bagaimana jabatannya di pemimpin, dia tahu. Tapi enggak. Kalau memang kau yang mau kerjakan, ya setengah mati. Ngopi dulu teman. Capek orang protes ustaz, ulama, ada orang mau protes begitu. Saya lah. Bilang tidak bisa dari mana? 85% Islam di Indonesia masa tidak bisa bersatu? Untuk penjemputan Habib Rizik saja sampai jutaan orang begitu. Masa tidak bisa? Pasti bisa.
Tidak ada yang kata tidak bisa kalau Tuhan yang mau. Karena kita mau pakai aturannya, tidak mungkin dia tidak turuti. Tidak mungkin dia tidak bantu kita kalau kita mau pakai aturannya. Kecuali kalau kau sendiri yang mengaku mau mengerjakannya, tidak bisa. Itulah ilmu menembus perbatasan yang selama saya miliki. Berani mengeritik ustaz, ulama, kiai yang ada di Indonesia ini. Mereka semua lalai, mereka semua lupa yang sebenar-benarnya. Percuma kau berdakwah berapa di situ, tidak. Untuk saya bukan ustaz, Pak, tapi susah kalau punya ilmu menembus perbatasan. Itu dikasih tahu kita. Ada yang ngasih tahu, nggak boleh ndak, katanya harus kau lakukan. Kacak. Makanya jeleknya begitu sih, loh. Jeleknya begitu, teman. Harus disampaikan. Nah, mudah-mudahan ada orang yang mendengar yang bisa seperti kan kemarin kan kita bisa lihat para ulama yang mengerti namanya agama, kecuali agama setengah-setengah, saya tidak tahu. Tapi kalau ulama yang mengerti dengan agama, pernah itu jadi presiden, sudah selesai, baru suruh rubah undang-undang Indonesia ini jadi undang-undang Tuhan. Kalau ada yang tidak mau, kasih lihat itu orang tidak suka Tuhan itu, coba kau lihat itu, kasih malu dia. Tidak usah kau tinggal di sini kalau kau tidak suka undang-undang Tuhanmu. Kenapa? Sombong sekali diri. Tuhan sudah mengaturkan kita aturan, masa kau tidak mau pakai? Ya kan? Tuhan sudah mengaturkan aturan, teman, saudara. Kau sudah bikinkan aturannya. Cuma kau lalai tidak memakainya. Kau lebih cinta dunia daripada mencintai Tuhan. Makanya nanti kau di blender. Kau kira pemimpin-pemimpinnya lalu tidak di blender, pasti di blender semua. Tidak adil kalau tidak di blender semua pemimpin dari pertama presiden Indonesia sampai sekarang. Kalau tidak di blender, tidak adil. Tidak adil. Kenapa? Karena tidak ada yang memakai aturan Tuhannya 100%. Barani dibikinkan sudah para ulama, tidak mau dia pakai, ya rubah. Jadi rasakan saja lah. Pokoknya saya cuma bisa bilang, saya tidak adil, Tuhan tidak adil. Kalau ada pemimpin dari Indonesia dari pertama merdeka sampai sekarang, kalau ada yang tidak di blender di neraka nanti, tidak adil. Karena saya menurut ilmu pengetahuan saya, belum ada yang memakai aturan Tuhan 100% di Indonesia ini, dari presiden dari Soekarno sampai sekarang belum ada. Jadi makanya saya bilang tidak ada kalau Tuhan tidak memblender semua presiden yang pernah terjadi, biarpun siapa. Saya termasuk orang yang protes pertama kali. Kalau bisa diprotes Tuhan itu saya pertama kali orang protes, Pak. Karena apa, kan? Sudah dibikinkan kita aturan, masa dia tidak pakai, Pak? Sudah kau dibikinkan sama Tuhan aturan, masa dia tidak pakai? Dia tidak rubah, dia tidak menerapkannya. Jadi kalau ada orang protes, saya pertama kali protes, Tuhan tidak adil kalau mau memasukkan mereka ke surga dari Soekarno sampai sekarang. Karena tidak ada yang memakai aturanmu Tuhan 100%. Kamu wajar. Untuk apa dikasih belajar kita begitu? Untuk apa diajari kita seperti itu? Kalau memang tidak benar, kan ada semua ajarannya, kan ada semua aturannya. Tidak boleh, enggak, harus. Kalau menurut saya. Oke, saudaraku, dimanapun Anda berada, atau teman-temanku, manusia mengeritik ustaz ulama. Bukan saya sombong, enggak. Dan memang harus disampaikan, enggak boleh, enggak. Itulah yang terjadi dalam hati saya. Itu yang harus saya sampaikan. Itu cuma kata hati saya bilang begitu. Tapi kalau saya, walah, hanya Tuhan yang tahu. Saya kan hanya menyampaikan bahwa kau harus pakai aturan Tuhanmu. Selama ini kau lalai dengan aturan Tuhanmu. Kau memang mau selamat sendiri. Kau tidak menyelamatkan orang. Oke, sekian dan terima kasih.
Sebarkan teman-teman video-video ini, sebarkan supaya itu para ustaz itu, ulama itu mengerti itu, bahwa ada di situ orang Bugis Bona yang protes ustaz, ulama, kiai, termasuk guru saya protes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pandang bulu, biar guru sendiri saya protes kalau dia tidak pernah sampai ke ini.